Dan terima kasih kepada semua yang menitipkan harapan. Mari kita usung sama-sama harapan perubahan ini. Kita ingin perubahan supaya keluarga-keluarga bisa kehidupannya lebih baik, anak-anak muda punya masa depan yang lebih baik, dan kita semua ingin apa yang menjadi kekayaan negeri ini dirasakan oleh lebih banyak orang, bukan hanya sekelompok orang. Karena itulah kenapa kita perlu perubahan. Jadi perubahan adalah sesuatu yang niscaya harus kita kerjakan. Kami menawarkan perubahan itu, kami seriusi, kami siap untuk kerjakan ini 5 tahun ke depan, tiap hari secara konsisten. Karena itu saya mengajak kepada semua, yuk ke TPS. Jangan sampai ada yang menyia-nyiakan hak suaranya. Pak berenang ya Pak. Tahapan penghitungan suara pemilu 2024 tengah berlangsung serentak di seluruh Indonesia hari ini, Rabu 14 Februari 2024. Selanjutnya adalah tahapan penghitungan suara. Nah, tentunya istilah quick count, real count, dan exit poll akan sering terdengar. Lantas apa itu quick count, real count, dan exit poll? Serta apa perbedaan dari ketiganya? Pengertian dan cara kerja quick count pemilu. Mengutip dari laman Larispa Research and Consulting, quick count adalah proses perhitungan cepat hasil pemilu dengan menggunakan metode sampling dan teknologi komunikasi. Data quick count ini diperoleh dari hasil rekap resmi di lapangan. Hal ini berbeda dengan polling yang datanya diperoleh dari hasil wawancara responden satu per satu. Adapun teknologi yang digunakan dalam untuk perhitungan quick count ini berbeda-beda untuk masing-masing lembaga survei. Yang paling umum adalah menggunakan teknologi Short Message Service, SMS, atau via calling by phone, telepon. Untuk diketahui, metode sampling sendiri merupakan salah satu metode pemilihan sampel dalam ilmu statistik. Mengutip dari laman Universitas Brawijaya, metode sampling merupakan cara pengumpulan data yang hanya mengambil sebagian elemen populasi karakteristik yang ada dalam populasi. Penting untuk diketahui bahwa quick count sendiri dilakukan oleh lembaga-lembaga survei, dan bukan oleh KPU langsung. Cara kerja quick count pemilu. Berikut ini cara kerja quick count pemilu. Sampling TPS, lembaga survei mengambil data dari sejumlah TPS. Perhitungan cepat, data yang diambil kemudian diolah dan dihitung secara cepat untuk memproyeksi hasil pemilu. Pengumuman, hasil proyeksi ini kemudian diumumkan secara cepat kepada masyarakat sebagai representasi dari hasil pemilu secara keseluruhan. Kelebihan quick count. Kecepatan informasi, dengan menggunakan quick count, masyarakat bisa mendapatkan gambaran awal mengenai hasil pemilihan umum yang diselenggarakan. Monitoring awal, masyarakat bisa memantau hasil perhitungan suara pemilu sedari awal. Kekurangan quick count.
Tidak resmi, perhitungan quick count bukan hasil resmi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Batasan sampel, hasil perhitungan cepat, quick count, sangat bergantung pada seberapa representatif sampel yang dipilih. Pengertian dan cara kerja real count pemilu. Berbeda dengan quick count, real count merupakan proses perhitungan suara yang resmi dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Dengan demikian, data real count adalah data resmi yang dijadikan dasar untuk mengumumkan hasil pemenangan dalam pemilu. Proses perhitungan suara real count menggunakan seluruh data dari TPS. Perhitungan ini dilakukan dengan teliti untuk memastikan keakuratan hasil. Perhitungan dilakukan dengan melihat dokumen formulir model C1 Plano, catatan hasil penghitungan suara pemilu, dari seluruh TPS. Perhitungan ini dilakukan oleh petugas KPPS. Cara kerja real count. Pengumpulan data TPS. Setelah pemungutan suara selesai, formulir hasil suara dari masing-masing TPS dikumpulkan oleh KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Verifikasi dan validasi, KPU melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir hasil suara. Data yang dianggap valid kemudian dihitung. Pengumuman resmi, setelah selesai dihitung dan divalidasi, KPU mengumumkan hasil resmi pemilu kepada publik. Kelebihan real count. Perhitungan resmi, hasil ini adalah hasil resmi yang digunakan untuk menentukan pemenang pemilu. Data akurat, melibatkan seluruh TPS, sehingga memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Kekurangan real count. Proses perhitungan lama, proses perhitungan suara oleh KPU membutuhkan waktu yang lama dibanding dengan quick count. Pengertian dan cara kerja exit poll. Dikutip dari Detik News yang mengutip KPU, exit poll adalah survei yang dilakukan terhadap pemilih. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kecenderungan pola perilaku pemilih. Exit poll memiliki 3 fungsi sekaligus, yaitu memprediksi perolehan suara dalam pemilu, memetakan pola dukungan pemilih terhadap partai politik, calon, maupun isunya, memberikan kontribusi yang luas bagi kebutuhan penelitian akademis. Cara kerja exit poll. Cara kerja exit poll dilakukan dengan bertanya langsung kepada pemilih yang sudah selesai mencoblos. Proses ini dilakukan pada saat proses pemungutan suara di TPS masih berlangsung.